Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam Alehem. Ya, puji Tuhan, hari ini saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Karena suasananya pasti berbeda, dekorasinya pasti berbeda. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, hari ini adalah hari di mana kita merayakan ulang tahun jemaat kita, Jemaat Manunggal Tonggoni yang ke-49 tahun, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Tuhan berkenan, tahun depan kita sudah memasuki tahun emas untuk jemaat kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ini sungguh luar biasa. Nah, oleh karena itu, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang luar biasa dalam rancangan Tuhan, mari kita terus dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, terima firman Tuhan, dan hiduplah menurut firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya yang terambil dari kitab Amsal pasal 15. Amsal pasal 15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita. Firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gerejawi yang dipersiapkan oleh Komisi Marturia Sinode GEPS Ultra, dan sekaligus hari ini menjadi firman Tuhan yang kita renungkan di dalam kita merayakan ulang tahun jemaat kita yang ke-49 ini. Amsal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah orang bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dengan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amin. Dan seterusnya, Bapak Ibu kalau mau baca sampai selesai. Ya, puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, tema
Di dalam kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tema ini juga dari Komisi Marturia Sinode Gap Sultra. Jadi bukan tema yang kita buat sendiri, tetapi tema dari Komisi Marturia yang juga kita pergunakan di dalam kita merayakan hari ulang tahun jemaat kita yang ke-49. Apa temanya? Yaitu fokus mengerjakan kebenaran. Fokus mengerjakan kebenaran. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi fokus lurus pada kebenaran. Ini yang dimaksudkan dengan tema ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita hari ini, firman Tuhan berbicara tentang hidup orang benar. Firman Tuhan berbicara tentang sikap hidup orang benar. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya pelajari. Karena kenapa? Salah satu sebutan yang diberikan kepada orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu dipanggil dengan sebutan orang benar. Kalau dalam ibadah kita minggu yang lalu, orang Kristen dipanggil dengan sebutan anak-anak Allah. Nah, hari ini melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa ternyata orang Kristen itu atau orang percaya kepada Yesus Kristus yang juga disebut sebagai gereja Tuhan yang hidup, kita juga dipanggil dengan satu sebutan. Apa sebutannya tadi? Orang bukan orang-orangan sawah. Orang benar. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang hidup orang benar. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang sikap hidup orang benar. Dan ini kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, gereja Tuhan, anggota jemaat Manunggal Tonggoni yang usianya sudah hampir 50 tahun dan hari ini genap 49 tahun, kita harus ingat siapa kita. Alkitab mengajarkan kita adalah orang benar. Dan hari ini firman Tuhan berbicara tentang hidup orang benar, tentang sikap orang benar. Yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki, dan yang terlebih penting lagi, bukan hanya dimiliki, bukan hanya diketahui saja, tetapi harus dilakukan di dalam hidup kita. Artinya apa? Kalau orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipanggil sebagai orang benar, tetapi perkataannya tidak benar, ucapannya tidak benar, sikapnya tidak benar, kelakuannya tidak benar, perbuatannya tidak benar, tidak pantas dipanggil dengan sebutan orang benar. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Dan kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tidak main-main. Kita dipanggil dengan sebutan orang benar itu. Itu tidak main-main. Ada tanggung jawab moral. Ada tanggung jawab penuh di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal penting apa saja yang diajarkan dalam Amsal pasal 15 ayat khususnya ayat 1 sampai ayat 14 ini tentang hidup orang benar dan sikap hidup orang benar itu. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya orang benar itu, yang harus dilakukan yang pertama, orang benar itu harus dapat mengendalikan lidahnya. Ini yang pertama. Orang benar harus dapat mengendalikan lidahnya
supaya dengan lidah ini tidak salah mengucapkan kata. Tidak salah kata, tidak salah ucap. Saudara ya. Nah, ini yang penting, ini yang pertama. Yang harus dimiliki sikap hidup orang benar. Bisa mengendalikan lidahnya. Lidah ini kecil. Yakobus katakan, bagaikan apa? Bagaikan kemudi kapal. Itu kemudi kapal kan kecil, tetapi dia bisa mengendalikan lajunya kapal, mengendalikan arahnya kapal yang besar. Demikian juga lidah kita ini kecil, tetapi itu harus dikendalikan. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, bahaya. Sebab dengan lidah kita, Yakobus katakan, kita bisa memberkati orang dengan kata-kata kita, dan dengan lidah kita juga kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang seharusnya orang lain memuji Tuhan lewat perkataan kita, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi gara-gara lidah orang lain jadi tidak memuliakan Tuhan. Karena itu, kendalikan lidahmu. Kenapa ini harus dikendalikan? Karena saya, Bapak, Ibu, Saudara adalah orang benar. Salah satu sikap hidup orang benar yaitu dapat mengendalikan lidahnya. Supaya apa? Supaya tidak salah mengucapkan kata. Nah, bicara tentang salah kata, Bapak Saudara, salah kata itu bisa berupa kata-kata yang salah pengucapannya. Ya, bisa berupa kata-kata yang salah pengucapannya. Contohnya kita lihat di dalam pembacaan kita. Coba lihat ayat yang kedua. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut siapa ini? Mulut orang bebal mencurahkan apa? Kebodohan. Jadi dia sering salah ucap, yang keluar ucapan kata-kata yang bodoh. Kata-kata yang bodoh, yang seharusnya tidak diucapkan. Orang bijak atau orang benar, dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata yang bodoh, apapun alasannya. Sebab kenapa? Karena itu hanya menghasilkan kebodohan. Nah, karena itu harus dikendalikan supaya tidak salah ucap. Dan perhatikan ayat yang ketujuh. Bibir orang bijak menaburkan apa? Pengetahuan. Tetapi hati orang bebal tidak jujur. Artinya apa, Saudara? Kendalikan lidahmu, ya, kendalikan lidah kita supaya apa? Supaya kita tidak salah mengucapkan kata-kata. Kata-kata yang seharusnya kata-kata yang benar, kata-kata yang tulus ikhlas, kata-kata yang jujur apa adanya. Tetapi karena kita tidak kendalikan, akhirnya apa? Yang keluar kata-kata yang tidak jujur. Lain di bibir, lain di hati. Nah, ini yang sering kali terjadi. Orang Kristen tidak sanggup mengendalikan lidahnya. Akhirnya apa? Yang keluar lain di bibir, lain di hati. Atau di depan dia bilang A, tetapi di belakang dia bilang B. Atau bisa jadi tambah. Di depan dia bilang A, di belakang dia bilang apa? A, B, C, D. Dan segala macam. Kenapa? Karena tidak dikendalikan ini lidah. Nah, karena itu orang benar harus bisa mengendalikan lidah. Nah, kata yang salah juga, Bapak Ibu Saudara, bisa berupa kata-kata yang diucapkan dengan emosi yang tidak terkendali. Emosi yang tidak terkendali. Saudara ya, jadi sudah lidahnya tidak dikendalikan, akhirnya keluar kata-kata yang diucapkan dengan emosi yang tidak terkendali. Contohnya ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan apa? Kegeraman. Tetapi perkataan yang pedis atau pedas ini? Yang pedas membangkitkan amarah. Nah ini, hati-hati kendalikan lidah kita. Walaupun kita sedang marah. Ya, sedang marah.
Kita harus tarik napas. Lagi emosi. Itu ya. Kendalikan emosi kita. Kenapa? Kalau kita tidak kendalikan emosi kita, maka keluar kata-kata yang pedis. Dan hasilnya apa, saudara? Hasilnya adalah kemarahan. Kemarahan. Terjadi pertengkaran di situ. Orang bilang, gara-gara emosi, keluar kata-kata yang pedis, akhirnya dorang baku hambur di situ. Saudara ya? Nah, ini yang terjadi. Karena itu, kendalikan lidah kita. Ayat yang keempat firman Tuhan katakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jadi harus kendalikan lidah kita. Gara-gara lidah kita bikin orang marah satu kampung. Gara-gara lidah kita bisa melukai hati orang. Sakit Pak Pendeta. Kalau saya ingat kata-katanya sakit sekali. Lebih baik dia tempeling saya satu kali, pendeta, selesai. Tapi gara-gara perkataannya itu sampai hari ini, kalau saya lihat mukanya itu orang, pendeta, sakit. Saudara, itu hati-hati dengan lidah kita. Apa yang kita ucapkan tidak bisa dicabut kembali. Dan itu akan membekas di hati orang. Dan orang benar tidak begitu. Orang benar harus bisa mengendalikan lidahnya. Karena itu, Bapak Saudara, sebagai orang percaya kita harus belajar menggunakan kata-kata yang lembut, menggunakan kata-kata yang dapat menenangkan. Lidah kita itu harus dilatih untuk mengucapkan firman Tuhan, baik untuk menegur dosa maupun untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi banyak orang menggunakan mulutnya untuk mengucapkan kata-kata yang melemahkan, bahkan menghancurkan hidup orang lain. Oleh karena itu orang percaya tidak demikian. Orang percaya dia harus menggunakan mulutnya secara bijak, sehingga jawaban dan perkataan kita itu dapat membangun, dapat menguatkan, dapat menenangkan, dapat menyejukkan suasana. Jadi Bapak Saudara, biarlah lidah kita dikendalikan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh kuasa Roh Kudus dan firman kebenaran itu. Nah, yang kedua, bagaimana sikap hidup orang benar? Sikap hidup orang benar, dia harus bisa mengendalikan rumah tangganya, bisa mengendalikan keluarganya, anggota keluarganya. Kendalikan rumah tangganya, kendalikan anggota keluarganya. Jangan sampai orang benar, tetapi bisa kendalikan orang lain, tetapi keluarga rumah tangganya sendiri tidak terkendali. Saudara ya, nah orang benar tidak demikian. Orang benar dia bisa mengendalikan keluarga dan rumah tangganya dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Artinya apa di sini? Artinya sekalipun rumah orang benar itu secara pribadi, secara keluarga mungkin tidak kaya-kaya sekali, bukan orang kaya sekali, saudara ya. Mungkin saja orang benar ini dia harta kekayaannya tidak banyak, bahkan mungkin kekurangan harta duniawi. Tetapi rumah orang benar itu penuh dengan harta rohani. Harta rohani yang akan sangat memperkaya. Harta rohani yang akan menopang setiap orang yang menginginkan hidup dalam kebenaran. Nah, kondisi ini digambarkan pada ayat 16 dan ayat 17 dalam pembacaan kita. Coba kita lihat. Amsal 15 ayat 16 dan ayat 17 dalam pembacaan kita.
Ini gambaran kondisi orang benar. Apa katanya? Lebih baik sedikit barang, ya sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembut tambun dengan kebencian. Nah, ini gambaran rumah tangga, kehidupan keluarga orang benar. Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Rumah tangga yang dikendalikan oleh Tuhan. Rumah tangga yang dibangun atas dasar firman Allah yang hidup, firman kebenaran itu. Tetapi tidak demikian rumah orang fasik. Sebaliknya, rumah orang fasik bagaimana? Mungkin rumah orang fasik ini berlimpah dengan harta kekayaan duniawi. Banyak hartanya. Secara duniawi, harta kekayaan duniawinya berlimpah-limpah. Akan tetapi, rumah orang fasik belum tentu bahagia, saudaraku. Justru di dalam kelimpahan harta dan kekayaan duniawi, rumah orang fasik itu justru penuh dengan kesulitan, penuh dengan percekcokan. Nah, kondisi ini digambarkan oleh penulis kitab Amsal, yaitu di dalam ayat 27. Coba kita lihat ayat 27 dalam pembacaan kita, karena memang tidak lengkap saya baca tadi. Firman Tuhan bilang apa? Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Jadi orang fasik itu, tahu ya orang fasik kan? Orang jahatnya, ngaku beragama, ngaku sebagai orang Kristen, tetapi dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu orang fasik. Nah, firman Tuhan bilang apa? Orang yang demikian justru rumah tangganya kacau. Nah, itu ya, artinya melimpah harta kekayaan duniawi, tetapi hidupnya, rumah tangganya, keluarganya tidak dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Tidak dibangun atas dasar-dasar prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang ada bukannya berkat kebahagiaan, tetapi yang ada adalah kacau balau, kesulitan, masalah datang silih berganti, cekcok kiri kanan. Akhirnya apa, saudara? Mulai gadai, mulai jual yang sana, jual yang itu. Saudara, akhirnya habis juga. Belum lagi buat beli obat kalau sakit. Mulai dari sakit kepala, ya, sakit telinga, sakit hati, dan seterusnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup orang benar, bagaimana sikap hidup orang benar, dia harus bisa mengendalikan keluarganya, rumah tangganya. Dikendalikan oleh siapa? Dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Dan dibangun atas dasar prinsip firman Tuhan. Karena itu kita layak dipanggil sebagai orang benar. Nah, kemudian selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya, karena ini edisi ulang tahun ya. Selanjutnya, hal yang ketiga, orang benar harus bisa mengendalikan jalan hidupnya. Bisa mengendalikan jalan hidupnya. Nah, ini dikatakan pada ayat 9 dan ayat 10 dalam pembacaan kita. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Ayat 10. Didikan yang keras bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Kendalikanlah jalan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan siapa membenci dan siapa benci kepada teguran akan mati. Jadi kendalikan jalan kita. Pastikan jalan yang kita tempuh, jalan yang kita jalani bersama dengan istri kita, bersama dengan suami kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan anak mantu kita, cucu kita, cicit kita, om dan tante kita. Jalan itu membawa kita kepada kehidupan yang diberkati Tuhan.
dan sampai kepada kehidupan yang kekal dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Pastikan itu. Jadi jangan hanya lihat jalan yang kelihatannya lurus, mulus di dunia ini, tetapi ujungnya apa? Firman Tuhan katakan, kebinasaan. Itu dicatat di dalam kitab Amsal. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya apa? Adalah kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita pastikan dan terus kendalikan ini. Jangan sampai gara-gara corona pindah jalan. Jangan sampai gara-gara corona tersesat jalannya. Kenapa? Karena dia tidak membiarkan jalannya dikendalikan oleh Tuhan Yesus, tapi membiarkan jalannya dikendalikan oleh siapa? Corona. Saudara ya, kan gara-gara corona ini banyak masalah kan? Banyak masalah gara-gara corona. Nah oleh karena itu jangan biarkan corona kendalikan jalan hidup kita. Berikan terus kendali itu kepada siapa? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikan jalan kita senantiasa apa? Diatur oleh peraturan yang benar. Yang bisa kita pegang apa itu saudara? Alkitab firman Allah yang disebut kebenaran itu. Di sini kita harus berjalan. Bapak Ibu, pastikan ini. Pastikan ini. Selama masih ada kesempatan. Dan yang terakhir, yaitu jaga hati kita. Jaga hati kita. Ada banyak ayat firman Tuhan di dalam kitab Amsal ini yang berkata tentang jagalah hati. Jagalah hati. Jagalah hati. Kenapa hati kita harus dijaga, Bapak Ibu Saudara? Karena semuanya itu bersumber dari hati. Bersumber dari hati. Kalau hati kita ini sudah benar, apapun orang bilang, maju terus. Sama aja saya kasih gambaran begini. Kalau seseorang sudah terlanjur hatinya benci sama saya, ya saya mau kasih lihat gambaran ini. Kenapa hati ini sangat berpengaruh. Kalau si A sudah terlanjur benci, hatinya benci sama saya, apapun yang saya katakan itu pasti tidak baik menurut dia. Kenapa? Hatinya sudah terlanjur tidak suka sama saya. Biarpun jelas-jelas di depan matanya itu apa yang saya buat itu baik, benar adanya, dan itu sangat berguna, karena hatinya sudah terlanjur benci sama saya, apapun yang saya lakukan, tidak ada yang beres, tidak ada yang baik. Itu hati, pengaruh hati. Biarpun dikasih tahu, kalau sudah hatinya sudah membeku, saudara ya, tidak akan bergeming itu. Karena itu saudara, hati-hati dengan hatimu. Sekali lagi, jangan biarkan hati kita dikendalikan oleh apa? Corona. Jagalah hati kita supaya tetap ada di bawah kendali siapa? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman kebenaran. Itulah sebabnya tema kita bilang apa? Fokus mengerjakan kebenaran, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tuhan memberkati. Selamat merayakan hari ulang tahun Jemaat Manunggal Tungguni yang ke-49.